Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para mahasiswa, para pemirsa Elektro TV yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur bahwa tahun ini di tengah wabah bencana yang menimpa kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan ini yang menjadi kesempatan buat kita untuk banyak-banyak beramal, untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, bulan ini merupakan bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian asyam. Asyam itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian semua. Tujuannya apa? Tujuannya agar la'allakum tattaqun. Kalian semua bertakwa. Jadi kewajiban puasa ini diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa ini kepada para umat-umat yang terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan, dengan harapan nanti setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita akan menjadi manusia yang lebih bertakwa. Karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sangat istimewa, merupakan rukun Islam yang keempat, sehingga tidak tegak Islam seseorang sebelum berpuasa. Setelah kita melaksanakan syahadat, setelah kita melaksanakan sholat dan zakat, maka rukun Islam yang keempat adalah puasa. Ya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu hanya untukku dan akulah yang akan membalasnya. Ini keistimewaan dari puasa. Nah, kapan puasa itu dilaksanakan? Ayat selanjutnya disebutkan ayyamam ma'dudat. Puasa ini wajib dilakukan pada hari-hari yang tertentu. Ayyamam ma'dudat, ya, jadi beberapa hari tertentu. Nah, ayyamam ma'dudat inilah kemudian kewajiban puasa ini dilaksanakan sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban yang auqat, ya, yang ditentukan waktunya. Ya, ditentukan waktunya, bukan setiap saat kita memilih, tidak.
Ya, jadi ada waktu-waktu tertentu yang di mana kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, kapan kewajiban puasa ini? Kewajiban puasa ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu sesuai dengan ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan alladzi, pada bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bulan Ramadan di mana Al-Qur'an telah diturunkan pada bulan tersebut. Al-Quran tersebut hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang terkait dengan puasa ini, maka faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian semua, ya, faman syahida minkum asyahra, yaitu bulan Ramadan ini, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Oleh karena itu, ini menjelaskan ayyamam ma'dudat. Ya, hari-hari tertentu di mana kita diwajibkan untuk berpuasa itu tidak lain adalah bulan Ramadan. Ya. Faman syahida, barang siapa di antara kita semua yang menyaksikan atau yang ya kalau kita terjemahkan kurang lebih yang masih bernafas pada bulan Ramadan, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun tadi. Ayyamam ma'dudat. Jadi hari-hari yang wajib untuk melaksanakan puasa tidak lain adalah pada bulan Ramadan. Di mana selain kewajiban untuk puasa, maka bulan Ramadan juga merupakan bulan yang sangat istimewa. Ya, bulan yang sangat istimewa bagi umat Muhammad, bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosanya akan diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dalam hadis yang lain, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam, ya, mendirikan sholat pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu maupun yang telah lalu, ya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini waktu yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ayyamam ma'dudat tadi adalah bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan kapan datangnya bulan Ramadan? Nah, ini tema yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, pada pengajian kita kali ini. Ya, bagaimana kita menentukan kapan bulan Ramadan itu tiba. Nah, untuk menetapkan hal tersebut, maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja kalender dalam dalam penetapan bulan-bulan Hijriah. Karena kita tahu bahwa sistem
kalender sistem almanak yang digunakan oleh umat Islam adalah kalender Hijriah. Ya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Huwallazi, dialah Allah, alladzi ja'ala syamsa, yang telah menjadikan matahari dhiya'an, bercahaya, bersinar, bercahaya ya, dhiya'an. Wal qamara, dan bulan, nuron, bersinar. Wa qaddarahu, dan Allah telah menetapkan kepada bulan tersebut manazila, ya, beberapa manzil, posisi-posisi, lita'lamu, agar kalian semua mengetahui adadas sinina wal hisab, hitungan tahun dan bulan. Jadi Allah telah menjadikan matahari dhiya itu berarti dia mengeluarkan cahaya sendiri, memancarkan cahaya. Ya, ilmu pengetahuan menyatakan bahwa matahari itu merupakan salah satu bintang. Bintang itu apa? Bintang itu berarti makhluk Allah yang setiap detik, setiap waktu melakukan reaksi inti, di mana di dalam inti tersebut terjadi fusi dari hidrogen menjadi helium. Pada proses fusi reaksi inti tersebut dihasilkan energi yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Dalam hal ini di dalam matahari, inti matahari menghasilkan energi sedemikian sehingga suhu inti matahari itu dijaga pada 15 juta derajat Celcius atau kira-kira hampir sama 15 juta Kelvin. Setiap hari memancarkan energi sebesar itu untuk menerangi jagat raya ini, paling tidak menerangi tata surya ini, dan memberi energi kepada keberlangsungan tata surya, terutama untuk bumi adalah memberi kehidupan, di mana energi matahari ini menjadi sumber utama energi bagi kehidupan yang ada di seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Dari matahari kemudian ditransformasikan dalam proses fotosintesis menjadi energi kimia yang ada pada tumbuhan-tumbuhan. Demikian seterusnya melalui rantai makanan, maka pada makhluk hidup yang lain akan memperoleh manfaat dari energi ini, termasuk manusia. Ya, jadi matahari itu dhiya'an, mempunyai cahaya sendiri. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 5. Wal qamaro, dan Allah menjadikan al-qamar, bulan, itu nuron. Nuron itu bersinar. Nuron dalam hal ini bulan itu menerima cahaya matahari dan memantulkannya kembali. Sehingga kita yang ada di bumi bisa melihat pantulan cahaya matahari melalui bulan. Ya, selanjutnya Allah menetapkan wa qaddarahu manazila. Ya, posisi-posisi dari bulan ini terhadap matahari dilihat dari bumi, agar supaya kita bisa menentukan atau mengetahui hitungan tahun dan bulan. Dari sini sudah jelas bahwa untuk menentukan tahun dan bulan, maka kita memerlukan cahaya matahari dan cahaya dan sinar rembulan. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum kita mengetahui dengan pasti bagaimana cara penentuan awal atau akhir Ramadan, maka ada baiknya kita mengetahui bagaimana cara kerja kalender atau almanak ini. Ya. Sementara ini atau saat ini, atau yang berlaku hingga saat ini,
Untuk penentuan tahun dan bulan ini digunakan apa yang disebut sebagai revolusi bumi mengelilingi matahari dan revolusi bulan mengelilingi bumi. Jadi ada dua cara untuk penentuan kalender ini. Ada yang disebut dengan Syamsiah, metode Syamsiah atau solar, yaitu dasarnya adalah bumi mengelilingi matahari. Ini biasa dipakai di dalam kalender Masihiyah. Cara penentuannya sangat sederhana, yaitu 1 tahun adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari. Nah, ini disebut sistem solar. Ya, jadi 1 tahun adalah waktu yang dibutuhkan oleh bumi mengelilingi matahari. Pada sistem solar ini maka ya saya nyatakan dalam tanda kutip bulan tidak terlalu penting ya. Bulan tidak, karena yang penting adalah hitungan tahun. Di mana satu periode revolusi ya 1 tahun itu adalah waktu bumi mengelilingi matahari secara penuh. Kurang lebih waktunya adalah 365,25 ya, 365/4 hari. Kemudian tinggal dibagi ke dalam 12 bulan. Nah, tinggal dibagi ke dalam 12 bulan. Itu kemudian disebut urfi. Jadi sudah ditetapkan. Ya, ditetapkan. Itu yang terjadi pada kalender Masehi. Ya, misalnya Januari 31 hari. Kemudian Februari 28 hari. Maret 31 hari. April 30 hari. Begitu seterusnya. Selang-seling antara 31 hari dengan 30 hari. Ya, hingga bulan Desember nanti ketemu 31 hari. Nah, dengan selang-seling seperti itu maka 1 tahun ketemunya 365 hari. Padahal sesungguhnya 1 tahun itu tidak tepat 365 hari. Tetapi 365 lebih 1/4 hari. Oleh karena itu setiap 4 tahun sekali hitungannya akan lebih 1/4 dikali 4, ketemunya 1 hari. Kelebihan 1 hari. Sehingga setiap 4 tahun maka harus ditambahkan 1 hari. Di mana letak penambahannya? Yaitu pada bulan Februari. Pada bulan Februari kemudian tidak ditetapkan sebagai 28 hari tetapi 29 hari. Sehingga setiap 4 tahun sekali, 1 tahun Masehi, 1 tahun Syamsiah ya, 1 tahun Masehi dalam hal ini, itu tidak 365 hari tetapi 366 hari. Nah, ini kalender solar atau kalender Masehi. Kalender Syamsiah ya. Kalender yang berdasarkan putaran bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kalender Syamsiah. Akan tetapi ada masalah. Ternyata bumi mengelilingi matahari itu tidak tepat 365/4. Masih ada lagi 1/4-nya 1/4. Ya. Yang 1/4 itu ternyata kurang, tidak tepat 1/4, kurang 1/16 lagi. Jadi tepatnya 365,2425. Jadi nggak sampai 1/4. Lebihnya itu. Mungkin kalau 4 tahun, 8 tahun gitu tidak akan menjadi masalah. Tetapi usia alam semesta ini kan terus usia manusia mungkin tidak sampai 100 tahun. Tetapi bumi ini bertambah terus usianya. Dari nenek moyang kita, dari Rasulullah ke kita saja sudah berlangsung sekitar 1400 tahun.
Nah, jika setiap 100 tahun itu ternyata dengan sistem ini setiap 100 tahun itu akan telat satu hari. Setiap 100 tahun. Ya, setiap 100 tahun itu akan telat satu hari, maka kalau tiap 100 tahun telat seperempat ya, bukan 100, seperempat. Ya, tiap 100 tahun itu telat seperempat hari. Sehingga kalau 400 tahun telat satu hari. Ya, ini sistem yang pertama tadi disebut kalender Julian, ya, Julius Caesar yang menetapkannya zaman Julius Caesar. Dengan menggunakan kalender Julian ini maka setiap 100 tahun itu telat seperempat hari. Maka setiap 400 tahun akan telat satu hari. Sehingga tidak cocok nanti. Kalau usia manusia tidak mungkin zaman sekarang sudah tidak ada yang sampai 400 tahun. Sehingga sepanjang umur manusia sebenarnya tidak terlalu masalah. Tetapi kalau dilanjutkan hingga anak cucu kita ya akan terus terjadi ya. Sehingga pada tahun 1500 Masehi itu baru disadari bahwa ternyata tanggal itu sudah terlambat 10 hari. Oleh karena itu kemudian dikoreksi. Jadi kalau tadi yang 365 itu disebut tahun pendek, non-leap year atau tahun Basitok. Hanya 365 hari. Kalau tahun yang habis dibagi 4 itu tahun Kabisat, tahun panjang. Ya, contohnya tahun 2016 itu tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu Februarinya 29 hari. Lalu tahun 2017, 2018, 2019 adalah tahun Basito. Hanya 28 hari. Tahun 2020 karena habis dibagi 4, tahun 2020 adalah tahun Kabisat. Ya karena 2020 habis dibagi 4. Nah begitu seterusnya. Setiap 4 tahun Februarinya 29 hari, 366 hari. Sampai tahun 2096, itu tahun Kabisat. Karena habis dibagi 4 ya. Tapi tahun 2100, tahun 2100 itu bukan tahun Kabisat meskipun habis dibagi 4. Karena kalau itu begitu terus tahun Kabisat nanti waktunya akan tertinggal selisih 1 hari setiap 4 tahun. Sehingga tahun 2100 itu nanti Februarinya tidak 29 tetapi hanya 28. Itu tahun Basito. Jadi setiap pergantian abad ya. Pergantian abad berarti century ya, centurion. Setiap pergantian abad yang tidak habis dibagi 400 itu bukan tahun Kabisat. Nanti baru tahun Kabisat lagi pergantian abad itu terjadi pada tahun 2400. Nah ini koreksi. Ukurannya hanya periode 1 tahunan. Jadi ada titik Hamel namanya ya. Jadi matahari tepat di titik Hamel itu ukurannya. Atau titik Aries. Nah, jadi ini kalender Syamsiah, kalender yang ditentukan berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Nah, kalender yang kedua adalah kalender Komariah atau kalender yang dasarnya adalah bulan mengelilingi matahari. Nah, kalender Komariah itu periode yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi matahari. Ini waktunya bukan 1 tahun tetapi 1 bulan. Jadi 1 bulan itu adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi matahari. Bulan untuk mengelilingi bumi. Oke, jadi itu adalah periode kalender Komariah. Cut dulu. Oke, berhenti dulu.
kalender yang disusun berdasarkan sistem Komariah atau sistem periode revolusi bulan mengelilingi bumi ini diatur berdasarkan fase-fase bulan. Fase-fase bulan ketika mengelilingi bumi. Jadi akibat bulan itu memantulkan cahaya matahari, kemudian ditambah lagi fakta bahwa pada saat bulan mengelilingi bumi, bulan juga ikut bersama bumi mengelilingi matahari. Maka ada posisi-posisi yang pertama di mana posisi bulan, matahari, dan bumi berada pada satu bujur katulistik, bujur astronomi ya. Jadi ada dalam satu bujur astronomi di mana posisi bulan terletak tepat di antara bumi dan matahari. Pada saat ini maka bulan yang menerima cahaya matahari tepat ada di belakang bumi sehingga kita yang ada di dalam bumi tidak bisa melihat cahaya bulan, sinar bulan. Ya, tidak bisa melihat sinar bulan karena bulannya bagian yang menerima cahaya matahari membelakangi bumi. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu maka bulan mulai bergerak ya ke arah yang membentuk sudut hingga membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini disebut kuarter awal. Kita akan melihat fase bulan. Nah, atau sebelum itu kita pertama kali akan melihat bulan sabit terlebih dahulu. Kemudian setelah bulan sabit maka kita akan melihat kuarter awal, yaitu bulan terlihat separuh di langit itu. Separuh, yaitu ketika posisi bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu terjadi ya kira-kira pada hari ke-7 atau hari ke-8 dalam setiap bulan. Selanjutnya kembali bulan, matahari, dan bumi berada pada satu bujur astronomis, yaitu satu garis lurus. Kali ini bulan ada di seberang matahari ya, jadi bumi yang ada di tengah-tengah. Pada saat ini maka kita akan melihat penuh bagian permukaan bulan yang terkena cahaya matahari menghadap ke bumi sepenuhnya. Pada saat itulah kita akan menyaksikan bulan purnama. Ini yang biasanya dalam ilmu falak dikenal dengan istiqbal. Ya, pada saat bulan purnama. Kemudian bulan akan bergeser lagi, ya sehingga bulan purnama itu tadi bulan terlihat bulat, ya akan berkurang kebulatannya itu sehingga kembali menjadi seperempat, itu namanya kuarter yang kedua atau kuarter akhir. Nah, ini kira-kira 7 hari setelah bulan purnama, ya. Dan selanjutnya memasuki fase akhir. Ya, seperti disampaikan dalam surat Yasin, di situ ada kal urjunil qadim, ya. Jadi fase bulan ketika mendekati bulan sabit lagi. Jadi masuk ke bulan sabit yang kedua mendekati bulan tua. Sehingga kemudian kembali segaris. Nah, periode itu kira-kira butuh waktu 29,5 hari. Dari bulan, kita sebut bulan mati itu ya, ketika bulan ada pada posisi di antara bumi dan matahari. Dalam ilmu falak itu yang disebut sebagai ijtima. Jadi ijtima itu adalah bulan dan matahari kalau dilihat dari bumi berada pada satu garis. Ijtima merupakan kebalikan dari istiqbal. Jadi ijtima itu menandai berakhirnya bulan. Berakhirnya bulan. Ini berulang setiap bulan. Ya, berulang setiap bulan. Maka penentuan awal bulan dalam sistem kalender Komariah seperti yang terjadi pada
tahun Hijriah yang kita gunakan itu diawali dengan ijtima. Ya, diawali dengan ijtima. Jadi ijtima itu merupakan hari baru. Kalau dalam istilah astronomi biasanya dikenal dengan istilah new moon. Ya, bulan baru. Ijtima. Ya, jadi berkumpulnya bulan dan matahari pada satu bujur astronomi. Meskipun satu garis ya, tidak berarti terjadi gerhana. Ya, gerhana itu setahun ya paling sekitar 4 kali atau 5 kali setahun. Itu kalau betul-betul segaris. Karena pada umumnya posisi bulan itu agak naik atau turun sedikit, jadi tidak tepat segaris. Ya, jadi tidak benar-benar menghalangi, ya, tidak benar-benar menghalangi cahaya matahari. Ya, ini awal bulannya ya. Jadi awal bulannya ditentukan dari berakhir, tanda berakhirnya bulan. Akan tetapi awal bulan, nah kita ini kembali nanti mengacu pada apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah pada salah satu hadis untuk menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal. Rasulullah bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal. Hi-nya itu hilal. Ya, sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal. Wa aftiru, dan akhirilah puasa, akhirilah Ramadan liru'yatihi karena melihat hilal. Nah, hilal itu apa? Hilal itu tadi, yaitu hilal itu salah satu fase bulan ketika dilihat dari bumi. Ya, jadi bukan komar. Kalau bulan itu tetap ada, ya, bulan itu tetap ada, baik bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat, itu bulan. Komar ya, komar itu tetap ada. Tetapi hilal itu hanya ada pada awal bulan setelah melalui fase ijtima tadi. Jadi hilal itu merupakan pantulan cahaya matahari yang mengenai bulan yang kemudian bisa dilihat dari bumi. Kalau tidak bisa kalau pada posisi ya, kalau tidak ada cahaya matahari ya tentu saja tidak akan ada hilal, karena hilal itu adalah pantulan cahaya matahari, dan itu memang sudah sistem yang sudah ditetapkan oleh Allah, wa qadarahu manazila. Tujuannya lita'lamu adada sinina wal hisab. Ya, jadi fase-fase bulan itu yang kita kenal ada hilal ya, fase awal bulan. Kemudian ada lagi bulan separuh ya, kuarter. Bulan purnama itu juga ada fase, itu al-badru. Al-badru itu juga salah satu fase bulan, di mana bulan tampak penuh, satu lingkar penuh. Nah, jadi itu. Kapan kita mulai puasa? Kata Rasulullah, sumu liru'yatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat hilal. Wa aftiru liru'yatihi, dan hentikanlah puasa ketika kamu melihat hilal lagi. Jadi untuk penentuan awal Ramadan dan akhir Ramadan sekali lagi adalah ketika kita melihat hilal. Ada kelanjutan dari hadis tersebut, wa in gubia atau wa in huma, ada wa fi riwayatin wa in huma. Fa akmilul iddata salasina yauman. Maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban, kalau ini untuk awal Ramadan, menjadi 30 hari. Maka di sini kemudian banyak pendapat yang mengatakan bahwa mutlak harus dilakukan ru'yah. Ru'yah itu berarti kita melihat hilal secara langsung. Ya, kita melihat hilal secara langsung untuk menjadi syarat dimulainya Ramadan. Nah, bagaimana cara untuk melihat hilal ini? Ya, bagaimana cara melihat hilal ini? Nah, cara melihat hilal tentu saja kita harus tahu di mana posisi hilal yang mau dilihat itu. Kalau kita
ingin ru'yatul hilal tapi kita tidak tahu posisi di mana hilal, apa mungkin kita bisa melihat? Tidak mungkin. Jadi mutlak kita harus mengetahui kira-kira di mana posisi hilal yang mau dilihat itu. Oleh karena itu, maka kemudian penting untuk mengetahui cara menghitung kapan terjadinya ijtima. Kemudian di mana posisi hilal itu pada saat hari setelah ijtima itu terjadi. Karena itu nanti jika ada yang berhasil menyaksikan hilal, maka pada saat itulah besoknya akan merupakan bulan yang baru. Dalam hal ini yang penting bagi kita adalah bulan Ramadan dan bulan Syawal. Karena ini untuk menentukan ibadah. Jika besok sudah merupakan bulan Ramadan, maka pada ya sekarang malam ini sudah ada mulai kegiatan ibadah-ibadah yang terkait dengan Ramadan. Misalnya sholat tarawih. Kemudian karena besok sudah Ramadan, maka sudah wajib bagi kita untuk berpuasa. Sebaliknya kalau ya misalnya hari ini ijtima, kemudian sore harinya, jadi untuk penentuannya kurang lebih adalah sebagai berikut. Tadi sudah saya sebutkan bahwa akhir bulan itu ditandai, ya ini ditandai. Karena ini tidak berarti kemudian besoknya sudah awal bulan, ditandai dengan ijtima. Jadi yang pertama kita harus tahu kapan waktu ijtima. Ya, kapan waktu ijtima. Ini bisa dilakukan perhitungan atau hisab karena manusia sudah melakukan pengamatan ini sudah jadi ilmu yang mengamati bulan ini kita sebut sebagai astronomi atau ilmu falak yang mengamati benda-benda langit. Ini merupakan salah satu ilmu yang sudah kuno, jadi sudah dari zaman Rasulullah insya Allah juga sudah ada. Jadi ilmu astronomi ini bukan merupakan ilmu yang baru, tapi tentu saja semakin berkembang ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan matematika, maka cara berhitungnya semakin canggih. Perkiraannya juga semakin akurat. Maka kita kemudian bisa memperkirakan kapan waktu ijtima itu. Ya, mungkin awalnya dari pengamatan-pengamatan. Nah, ketika ijtima sudah terjadi, maka kemudian kita berupaya pada hari itu juga untuk melakukan ru'yat atau melihat apakah benar bulan sudah terlihat. Bagaimana kalau ada kesaksian melihat bulan tetapi sebenarnya belum ijtima? Ya kesaksian itu harus ditolak karena tidak mungkin ada hilal sebelum ijtima. Ya, jadi setelah terjadi ijtima maka kemudian kita akan melakukan ru'yatul hilal, upaya untuk melihat hilal. Di mana hilal itu? Ya di arah, ya kalau dari posisi kita di arah barat, kurang lebih begitu ya, di arah barat. Karena posisinya adalah pada sesaat setelah matahari terbenam. Sesaat setelah matahari terbenam, maka kemudian kita berupaya untuk melihat hilal sebagai dasar penentuan waktu Ramadan maupun waktu Syawal. Nah, jika pada saat itu kita berhasil melihat hilal, salah satu di antara umat muslimin berhasil melihat hilal dan penglihatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara hukum. Secara ilmiah itu berarti posisinya kurang lebih mengikuti apa yang diperkirakan oleh hasil hisab. Kemudian secara hukum, ya karena kita negara hukum, maka para syahid, para orang yang menyaksikan hilal tersebut kemudian disumpah dalam suatu pengadilan agama yang dilakukan di lokasi
ru'yat yang sudah ditetapkan, ya, diambil sumpah, maka itu akan mengikat nanti jika sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Sebagai negara hukum maka kita ikut penetapan hasil ru'yat ini yang telah yang akan dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Nah, itu adalah proses untuk penetapan awal bulan dan akhir bulan. Ya, khususnya awal bulan. Dalam hal ini adalah awal Ramadan, awal Syawal. Dan ada satu lagi sesungguhnya bulan yang juga sangat penting untuk ditetapkan waktunya, yaitu bulan Dzulhijjah, karena di dalamnya ada ibadah Idul Adha, ya, Idul Adha. Tetapi tentu saja ini akan sedikit berbeda dengan Ramadan, ya, karena Ramadan itu ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, ini terutama memang untuk awal Ramadan. Meskipun demikian, untuk Dzulhijjah juga akan terikat, karena di situ ada kewajiban juga. Ya, ada kewajiban untuk melaksanakan udhiyah, ya. Dan ada larangan untuk berpuasa pada yaumut tasyriknya juga, pada pada yaumul idnya. Ya, tetapi memang konteks kita kali ini adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, sesungguhnya selain dua sistem kalender tadi, masih ada satu lagi yang menggunakan namanya lunisolar. Kalau yang Komariah seperti tahun Hijriah itu disebut kalender lunar, kalender yang berdasarkan waktu edar bulan mengelilingi matahari. Maka ya, jadi tadi ada kalender syamsiah atau solar, yaitu berdasarkan periode bumi mengelilingi matahari, itu 1 tahun. Kalau Komariah itu 1 bulan, itu adalah periode yang dibutuhkan bulan mengelilingi bumi. Adapun 1 tahunnya tinggal dikalikan 12. Dalam Al-Quran disebutkan inna iddatasyuhuri indallahi itsna asyara. Sesungguhnya hitungan bulan indallahi, ya, mungguhi Allah, itu itsna asyara, 12 bulan. Jadi 12 tinggal dikali saja. Dalam kenyataannya nanti 1 bulan itu antara 29 atau 30 hari. Nah, ini kalender Hijriah ini merupakan kalender hakiki, ya, hakikat, karena setiap bulan itu kita akan melihat kapan waktunya bulan baru itu berdasarkan bagaimana kita meru'yat bulan. Ya, meru'yat hilal. Nah, ada satu sistem lagi yang terletak di antara solar dan lunar yang disebut lunisolar. Perhitungan bulannya itu berdasarkan Komariah, berdasarkan bulan mengelilingi bumi, sedangkan perhitungan tahunnya berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Oleh karena itu dalam sistem lunisolar ini 1 tahun belum tentu 12 bulan. 1 tahun itu terkadang 12, terkadang 13. Karena 1 tahunnya berdasarkan periode bumi mengelilingi matahari, tetapi 1 bulannya berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Diperkirakan bahwa kalender pada zaman jahiliyah, ya, zaman sebelum ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri itsna asyara, itu merupakan kalender lunisolar. Karena dalam kalender lunisolar itu ada bulan-bulan yang disisipkan, sehingga 1 tahunnya tidak 12 menjadi 13. Oleh karena itu Ramadan, ya, Ramadan itu artinya pembakaran. Ada yang menyebutkan bahwa dulu pada zaman jahiliyah Ramadan itu selalu terjadi pada musim panas. Karena pada saat itu seperti terbakar, ya.
Dengan menggunakan lunisolar itu kurang lebih bulan itu bisa terjadi pada waktu yang hampir sama setiap tahunnya berulangnya. Itu hanya bergeser tidak sampai 30 hari. Tetapi dengan menggunakan sistem Komariah, karena bulan dalam satu tahun kalau 29,5 itu hanya 355 hari. Maka setiap tahun kalender Hijriah itu akan maju 11 hari dibandingkan dengan kalender Syamsiah. Ya, contoh seperti tahun ini puasa itu kita awali insya Allah pada tanggal pada tanggal 13 April ini tergantung pada hasil ru'yat. Maka pada tahun yang akan datang akan maju kira-kira 11 hari. Begitu seterusnya. Sehingga suatu ketika nanti puasa Ramadan itu bisa jatuh pada bulan Januari, lalu tahun berikutnya pada bulan Desember. Jadi pada tahun Masehinya bisa terjadi dua kali puasa. Ya, jadi karena sistem yang digunakan adalah sistem Komariah yang tidak sama dengan kalender Masehi, sebagaimana yang digunakan dalam kalender umum kita, termasuk kalender akademik kita itu kan menggunakan sistem Masehi. Nah, jadi ini yang penting dalam penetapan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Yang pertama dimulai dengan kita mengetahui ijtima atau berkumpulnya posisi bulan dan posisi matahari. Pada saat itu disebut dengan ijtima ya. Nah, setelah itu dilakukan ru'yat, upaya untuk melihat hilal. Tentu saja untuk dapat ru'yat ini mutlak kita harus bisa melakukan perhitungan atau hisab di mana posisi hilal tersebut. Nah, selanjutnya jika kita bisa melihat hilal maka besok adalah bulan baru. Baik itu bulan Ramadan atau bulan Syawal. Dan sebagai umat Indonesia, umat Muslim Indonesia, maka tentu saja kita mengikuti hasil ketetapan pemerintah Indonesia berdasarkan ru'yat-ru'yat yang dilakukan di berbagai posisi di wilayah hukum Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mendapatkan banyak berkah dan pada akhirnya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.